Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10. Saya Nini Oktarina dari SMP NU Palembang. Saya Nopriani Anglusia dari SD Negeri 147 Palembang. Saya Linda Suryani dari SMA Negeri 3 Palembang. Kami akan melakukan praktek coaching modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nopri. Waalaikumsalam Bu Linda. Gimana kabarnya Bu Nopri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Linda. Bu Linda apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih Bu Nopri. Sebelum coaching, bagaimana awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya. Misalnya pada coaching itu kita harus ada yang hari ini coach dan coaching itu yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alurnya, dan juga dari yang kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan coachnya. Nah, dan juga jangan lupa Bu ya, yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses, kreatif dan dimaksimalkan potensinya. Nah, di sini pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu itu adalah kompetensi. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Ya, terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya. Bu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching nanti yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti dari yang presentnya mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini, potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi gitu Bu? Ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan di sini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Nopri ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih Bu Nopri, indikator. Nah, dari indikator yang bagaimana sih yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini Bu? Jadi pada saat coaching saya mengharapkan nantinya coach saya dapat menemukan menemukan jawaban atas permasalahannya sendiri, sehingga dia bisa menggali tahapan-tahapan dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, berarti bisa menggali, menemukan langkah-langkahnya gitu Bu ya untuk mengatasi permasalahan dari coaching tadi. Oke. Nah, sekarang dari dari observasi kali ini silakan Ibu melakukan coaching dengan coachnya Bu ya. Jadi dipersilahkan, semoga berhasil dan sukses Bu Nopri ya. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Nopri. Waalaikumsalam Bu Neni. Apa kabar Bu Nopri? Alhamdulillah. Bu Neni apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Tetap semangat Bu Neni ya. Semangat dong, semangat mendidik anak bangsa. Bu Nopri, boleh nggak minta waktunya sebentar? Saya ini mau bercerita. Ada sesuatu yang sudah saya rasakan akhir-akhir ini. Kira-kira apa sih yang mau Bu Neni ceritakan? Iya, begini Bu Nopri. Saya itu merasa akhir-akhir ini ya, pembelajaran saya itu sepertinya kurang diterima oleh murid-murid saya. Murid-murid saya itu lebih banyaklah cenderungnya asik dengan sendirinya, kurang antusias, asik dengan mereka sendiri, mengobrol, seolah-olah menerima pembelajaran saya itu kemungkinan cuma 50% kayak gitu Bu ya. Jadi menurut Bu Neni pembelajarannya itu kurang Bu Neni yang lebih mendominasi ya. Apa sih yang mau Bu Neni harapkan dari obrolan kita hari ini?
Saya itu mengharapkan solusi ya Bu ya, solusi dari permasalahan saya ini supaya saya dapat mengajak anak-anak saya itu lebih aktif, lebih antusias lagi dengan pembelajaran yang saya ajari ini Bu. Menurut Bu Neni, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Neni itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Bu Neni lakukan di kelas? Iya Bu ya, kalau saya ingat-ingat ya Bu ya, ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu mungkin dari diri saya sendiri mungkin Bu ya. Yang pertama mungkin pembelajaran saya ini memang sepertinya membosankan, terlalu monoton. Saya itu terlalu dominan belajar dan belajar tanpa memperhatikan apa sih kebutuhan mereka, apa sih minat dari mereka. Jadi seolah-olah saya sendiri yang bercerita dan mereka hanya pendengar yang asik tanpa oh ya di depan itu siapa. Kemudian yang kedua juga ya mungkin saya juga tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk lebih aktif, mengeluarkan pendapat mereka sehingga pembelajaran itu jadi mereka itu tidak antusias, tidak berminat seperti itu Bu. Begitu ya. Jadi dalam proses pembelajarannya Bu Neni ini lebih mendominasi, kemudian kesempatan belajar muridnya itu untuk maju ataupun untuk aktif di kelas itu sangat kurang ya. Iya benar Bu. Nah, apa saja sih yang akan Ibu Neni lakukan yang akan membuat murid-murid Ibu Neni itu lebih antusias dalam proses pembelajaran? Iya Bu ya, menurut saya ya mungkin pembelajaran yang menyenangkan, yang asik, yang tidak menonton, yang tidak membosankan bagi mereka kan, seperti itu Bu. Iya, jadi saya setuju sekali kalau misalnya pembelajarannya dibuat menjadi lebih asik tadi Bu ya. Lebih asik. Kemudian tidak monoton dan akhirnya tidak bosan lah murid-murid Iya itu. Bu, benar. Kira-kira apa saja Bu Neni yang membuat murid-murid itu tidak bosan pada pembelajaran yang akan Ibu Neni lakukan? Iya Bu ya, jadi mungkin dengan pembelajaran yang mengasihkan, yang tidak terlalu menonton itu bisa dengan menggunakan media, sumber pembelajaran yang memang kira-kira yang lebih mengasihkan, bisa dari video YouTube, mungkin jadi bisa dari ya berbagai macam media. Sekarang kan sosmed sudah maju sekali ya Bu ya, jadi saya dengan menggunakan model drama, lagu, puisi, seperti itu ya Bu ya. Bagus sekali itu rencana Bu Neni. Jadi ada lagu, puisi yang dimana anak-anak itu mungkin lebih kreatif dalam proses pembelajarannya. Iya benar Ibu. Semoga berhasil Bu Neni. Iya Bu ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang akan Bu Neni lakukan? Iya Bu ya, setelah ini mungkin saya berpikir juga ya, setelah saya juga belajar dari video-video ya Bu ya, mungkin menurut saya pembelajaran yang itu harus berpusat kepada murid, bukan seperti yang sudah saya kemarin, pembelajarannya hanya berpusat kepada teacher kan, gurunya aja. Sekarang ini harus berpusat kepada murid. Murid diminta untuk lebih aktif, lebih bisa mengeluarkan pendapatnya, lebih berekspresif merekanya. Kemudian dengan adanya kegiatan mungkin ice breaking ataupun games-games yang pelajarannya lebih menarik. Atau bisa juga ya Bu ya, seperti yang saya tonton video dengan menggunakan teknik stop. Sepertinya itu bisa meningkatkan Bu rasa antusias dari murid-murid kita seperti itu Bu. Bagus sekali Bu Neni ya. Jadi pembelajaran terpusat pada murid, kemudian ada ice breaking-nya, ada games-nya, dan tadi ada teknik stop Bu Neni ya. Rencananya. Lalu mengenai tugas yang Ibu Neni berikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga murid itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Iya Bu ya. Kemungkinan juga mungkin saya ini selalu memberikan tugas dengan mereka itu terlalu banyak Bu. Jadi tanpa saya pengetahuan dari saya, mereka ini kan berbeda-beda Bu. Jadi saya ini mendominan mereka ngerjakan tugas ini, kumpulkan. Tanpa saya mengetahui penyebab itu yang penyebab kurang antusiasnya mereka dalam pengumpulan tugas. Kalau boleh tahu, Bu Neni itu menggunakan sumber belajar apa saja yang digunakan di kelas itu Bu? Iya Bu, saya ini biasa menggunakan buku perpustakaan. Yang perpustakaannya disediakan oleh sekolah kan. Nah, salahnya di saya Bu ya, saya ini tidak menggunakan sumber lain Bu. Saya ini hanya menggunakan buku yang ada dari perpustakaan. Seperti itu Bu. Menurut Bu Neni nih, ada nggak sih sumber belajar lain selain buku yang ada di perpustakaan itu? Saya pikir banyak Bu.
Karena kan setelah ini kan sumber kita itu bukan hanya di perpustakaan, dari media sosial. Sekarang murid-murid kita lebih antusias dengan medsos, dengan melalui video pembelajaran dari YouTube. Bisa jadi sekarang ini TikTok, Bu, kan ya. Kemudian dari karya-karya ilmiah yang bisa kita dapat dari Blogspot. Kemudian dari saya juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang tren gitu, Bu, ya. Seperti dengan menggunakan IG itu juga sudah mengumumin Facebook, seperti itu, Bu. Itu betul sekali loh Bu Neni. Jadi murid-murid itu bisa menggunakan YouTube ya tadi, benar, Bu, kemudian TikTok, apalagi Blogspot ya, dan juga mungkin Facebook dan IG ya bisa benar, digunakan Bu Neni ya. Saya yakin sekali Bu, kalau misalnya murid menggunakan itu pasti pembelajaran akan lebih antusias ya. Kalau Bu Neni sekarang ada di skala 1 sampai 10 nih, kira-kira Bu Neni itu berada di posisi mana sih saat ini? Waduh, kalau menilai diri saya sebenarnya saya tuh maunya di skala atas tadi, Bu, ya. Tapi karena saya banyak kurangnya, Bu, ya, banyak minusnya ini. Mungkin saya berada di skala 6 aja deh, Bu. Iya, jadi saat ini 6 ya. Maunya Bu Neni itu ke angka berapa? Saya itu maunya ke angka ya di atas ya, Bu, ya. Maunya ke 9. Iya, betul. Ya, seperti itu, Bu. Kira-kira untuk mencapai angka 9 itu apa yang dapat Bu Neni lakukan? Oke, mungkin saya harus menggunakan sumber media yang menarik, asik bagi mereka, ibaratnya mendukung support mereka pada saat ini, ibaratnya mereka yang masih muda-muda ya, Bu, ya. Kemudian juga saya tidak hanya terfokus pada buku teks, jadi dengan teknik juga saya bisa menggunakan dengan teknik saya, pengajaran saya lebih baru lagi seperti itu. Ya, jadi Bu Neni bisa menggunakan pembelajaran yang lagi tren saat ini, Bu, ya. Rencana Bu Neni untuk menyelesaikan masalah ini apa kira-kira, Bu? Iya, Bu, ya, saya ini punya rencana, kan sudah cerita-cerita ini. Sebenarnya saya itu ada rencana sudah. Jadi saya ini yang pertama mau merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Pembelajaran yang mengasihkan, yang berpusat kepada murid, dengan sumber belajar yang beragam seperti YouTube, TikTok, kemudian juga bisa dari Reels, IG, ataupun ya blog-blog karya ilmiah seperti itu. Kemudian kedua saya juga tidak akan memberikan tugas terlalu banyak seperti itu. Kemudian bentuk tugasnya juga bisa disesuaikan dengan minat mereka, dengan bakat mereka, dengan tidak, ya tadi Bu, tidak hanya saya memaksakan kepada mereka, seperti dengan bisa menggunakan bentuk puisi, bisa jadi dengan contohnya dengan menggunakan lagu, pantun, ataupun seperti itu ya Bu, ya. Bagus sekali rencana Bu Neni ya, jadi murid-murid itu menggunakan berbagai media, kemudian disesuaikan dengan minat dan bakatnya ya. Apa komitmen Bu Neni terhadap rencana ini? Saya itu ingin menciptakan pembelajaran yang mengasihkan, tidak menonton. Saya itu ingin menciptakan pembelajaran yang ibaratnya itu berpusat kepada murid, bukan hanya kepada diri saya sendiri dalam kegiatan pembelajaran ini. Saya itu akan mengeksplorasi, atau saya itu akan belajar sepanjang hayat ya Bu, ya, mengeksplorasi materi yang sebelum saya ajar. Ibaratnya tuh jangan hanya materi yang itu dan yang saya sampaikan yang itu aja, tanpa membuka variasi yang lain seperti itu. Itu rencana saya. Bagus sekali Bu Neni ya, jadi lebih berpusat kepada murid, pembelajarannya mengasihkan dan beraneka ragam sumber tadi Bu Neni saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua ini yang akan Ibu Neni lakukan itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapannya Bu ya. Kira-kira Bu Neni, siapa sih yang bisa mendukung rencana kegiatan yang akan Bu Neni lakukan ini? Nah, itu yang penting ya Bu ya. Siapa yang mendukung ini? Yang pertama itu pasti murid-murid saya sendiri. Jadi kegiatan saya tidak akan berjalan kalau murid saya tidak ada dukungan dari murid. Yang kedua itu rekan sejawat, dan terutama lagi itu kepala sekolah. Dari mereka saya mendapat dukungan, dari mereka juga saya bisa mendapatkan umpan balik, refleksi dari pembelajaran yang telah saya berikan. Itu Bu. Bagus sekali Bu ya. Jadi ada kepala sekolah, murid, dan juga rekan sejawat yang akan mendukung proses terlaksananya kegiatan Ibu ini. Kemudian Bu Neni, kapan sih Bu Neni mau melakukannya? Insya Allah sepertinya minggu-minggu ini ya Bu ya. Saya juga sebenarnya bosan juga Bu dengan pembelajaran saya juga, saya merasa bosan. Jadi makanya saya bosan, apalagi siswa saya. Jadi lebih cepat lebih baik
insya Allah minggu-minggu ini akan saya laksanakan, Bu. Ya, saya sudah tidak sabar loh mendengar cerita Iya. kegiatan yang Ibu Neni lakukan di kelas, Bu ya. Semoga Bu Neni ini bisa menjadi guru yang disenangi, yang mengasihkan ya jadinya Bu Neni ya. Iya, benar Ibu. Betul ya, oke. Terima kasih ya Bu Neni ya sudah mau bercerita kepada saya, sudah mau berbagi. Saya Bu yang berterima Iya, kasih. sama-sama Jadi Bu mudah-mudahan Neni. ya Bu ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan waktu sharing, bisa bercerita, saya bisa berbagi, mengeluarkan keluh kesah saya, dan saya juga sudah menemukan solusi saya, rencana saya ini, tindakan saya yang saya lakukan. Wah, saya lega sekali ya Bu ya. Seperti kata Ibu, mudah-mudahan kita menjadi guru yang bisa selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Neni ya, semoga saja Bu Neni tadi bisa dirindukan oleh murid-muridnya. Oke, Bu Neni. Terima kasih Bu Novi, saya pamit dulu. Ya, Saya mau sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Nopri. Waalaikumsalam Bu Linda. Bu Nopri tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Neni? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan Ibu Nopri ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih ya setelah pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja sih Bu yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang tercapai dan yang diinginkan? Ya. Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali koci dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri. Oke, baik deh Bu Nopri, berarti sudah adanya tujuan, identifikasi, dan juga sudah menggali koci tentang permasalahan-permasalahannya ya, sehingga bisa menemukan solusi. Nah, sekarang menurut pengamatan saya pada saat coaching tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta nih Bu, dan juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan pada coach juga, sehingga coach bisa menemukan solusinya dari permasalahan. Selain itu juga coach juga itu sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Nopri sebelum kita tutup nih, kompetensinya. Nah, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan setelah melakukan coaching yang baru dilakukan Bu Nopri? Iya. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu saya ingin memahami lebih lagi mengenai alur Tirta dan melakukan praktik coaching mungkin dengan anggota keluarga, dengan murid, dan juga dengan rekan. Oh, begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Nopri. Amin ya rabbal alamin. Demikian observasi kita hari ini ya Bu Nopri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari observasi hari kita hari ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nopri. Sama-sama Bu Linda. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Neni. Bagaimana kabar Bu Neni? Alhamdulillah baik juga. Ibu sebelum coaching sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya, Bu, silakan. Pada Ibu, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga Bu ya,
yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu Linda adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu tentang present, mendengarkan, Oke. aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu Bu secara spesifik itu mendengarkan aktif, Oke. memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Oke, itu. baik. Pertanyaan yang terakhir ya Bu Oke, ya. siap Ibu. Oke. Indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Saya itu ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Itu loh Bu. Oh iya Bu. Demikian ya Bu, praobservasinya kali ini. Silahkan melakukan coaching dengan coach Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Ibu Nopri. Apa kabarnya nih Bu Linda? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu Nopri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Linda. Lagi santai ya Bu? Iya, lagi santai. Masih ada jamnya. Jam mengajarnya kosong. Ada apa Bu? Sepertinya ada sesuatu nih. Apa yang bisa saya bantu? Sepertinya Ibu ada yang mau diceritakan Ibu. Begini Bu Linda, 2 hari yang lalu nih saya mengajar di kelas 9 ya. Selama 3 jam pelajaran saya itu meninggalkan kelas. Ya saya sebenarnya sih saya sudah memberikan materi sama tugas dengan murid-murid itu. Oh, sepertinya Ibu Nopri gugup ya. Iya. Ayo, kita menggunakan training stop dulu ya Bu ya. Boleh Oke, Bu. boleh diatur dulu nih Bu duduknya. Iya. Oke, coba Ibu tarik nafas dalam-dalam. Oke, keluarkan dari mulutnya perlahan-lahan. Oke, diulangi 1 kali lagi ya Bu ya. Oke, tarik nafasnya. Dikeluarkan kembali. Nah, bagaimana sekarang Bu? Apakah sudah merasa tenang? Kalau saya boleh tahu? Alhamdulillah Bu agak lebih tenang Bu ya, lebih rileks. Sudah lebih rileks Iya. Bu, ya. Oke. Apa yang membuat Ibu bisa meninggalkan kelas? Dan jam pelajaran Ibu itu sebelum berakhir itu karena ada apa loh Bu? Iya. Begini Bu, saya kan ada tugas tambahan sebagai koordinator literasi di sekolah Iya. saya. Karena ada lomba tim literasi, jadi saya itu menyusun persiapan rapat dadakan. Saya yang menginstruksikan rapat dan juga memimpin rapat tersebut Bu. Oke. Oh, permasalahannya seperti itu loh Bu. Lalu bagaimana kondisi kelasnya? Setelah Ibu berpesan kepada anak-anak bahwa Ibu ada rapat. Sebenarnya itu pada hari itu saya itu sudah memberikan tugas kepada anak-anak saya dan menginstruksikan untuk mengumpulkannya waktu habis jam pelajaran saya. Tetapi keluhan dari guru di sebelah kelas saya itu Bu, anak-anak di kelas saya itu ribut sekali. Iya. Sehingga kebenaran pada saat waktu itu kepala sekolah itu lewat di kelas saya dan memantau kegiatan belajar yang ada di kelas. Dan mampirlah beliau ke kelas saya. Bapak kepala sekolah pun bertanya, pelajaran apa ini? Gurunya siapa? Kenapa tidak ada gurunya di kelas? Murid saya pun menjelaskan bahwa Bu Nopri ini sedang ada rapat tim dengan tim literasinya. Jadi Bapak kepala sekolah itu menganggukkan kepala. Setelah jam pelajaran saya habis, anak-anak mengumpulkan tugasnya dan menceritakan kejadian yang terjadi di kelas, bahwa kelas mereka itu dilihat oleh kepala sekolah, Bu. Oh, begitu Bu ya. Iya. Baiklah Bu Nopri, sekarang saya mengerti dari cerita yang Ibu sudah sampaikan dengan saya. Kira-kira nih Bu, punya rencana aksi apa untuk memperbaiki kondisi yang sedang Ibu alami?
Rencananya sih Bu, saya mau menghadap kepada kepala sekolah dan menceritakan peristiwa yang terjadi dan juga tentunya saya harus meminta maaf kepada beliau karena saya kurang maksimal dalam melaksanakan tugas di dalam kelas khususnya Bu ya terkait dengan proses belajar mengajar karena saya sadar itu kesalahan saya Bu ya. Meskipun bapak sekolah itu saat ini belum memanggil saya, tetapi secara langsung saya akan mencoba meminta maaf karena saya merasa tidak enak loh Bu. Iya, benar itu ya Bu. Berarti Iya, harus mencoba. Kita harus segalanya harus mencoba Ibu karena iya. tidak enak. Oh ya, bagus sekali nih Bu rencana Ibu Nopri. Lalu apa prioritas Ibu yang ingin dilakukan untuk murid agar diajarkan di dalam kelasnya itu Bu? Saya akan mencoba menelaah kembali Bu tugas yang saya berikan kepada murid di kelas saya karena mungkin murid yang saya berikan tugas itu sepertinya soalnya mungkin terlalu mudah. Jadi Iya. mereka itu dalam durasi waktu yang agak cepat mereka sudah selesai kan. Jadi analisis soalnya mungkin akan saya lakukan lagi Bu. Kemudian eh, apa ya? Saya akan memperhatikan ya manajemen waktu saya Bu ya. Jadi mungkin saya akan mengatur kegiatan tambahan dengan kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu Bu. Berarti ingin mengatur ya manajemen waktunya Iya betul gitu Bu. Ibu ya. Wah, saya sangat sependapat sekali nih dengan ide-ide dari Ibu Nopri. Lalu kapan itu Bu akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan kejadian? Hmm, Sepertinya kalau sempat hari ini saya akan mencoba hari ini Bu. Kalau beliau ada di tempat Bu ya. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa hari ini, secepatnya besok saya akan mencoba menghadap beliau. Oh, iya Ibu Nopri. Tapi kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah ketika menghadap beliau nanti? Ya tentunya minta maaf ya Bu ya. Iya. Pertama karena saya telah lalai terhadap tugas yang sudah diberikan. Padahal tugas pokok saya itu adalah mengajar sebenarnya di kelas, tapi saya lebih apa ya, tidak bisa memanage waktu Iya. dengan baik dan tentunya saya tidak akan mengulanginya lagi. Lebih bisa mengatur waktunya, kemudian bagaimana kegiatan literasi itu akan saya atur. Oh ini tugas pembelajaran jadi tidak sampai tabrakan waktunya seperti itu Bu. Oh, begitu luar Ya, biasa. Keren sekali nih Bu Nopri rencana aksinya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu untuk amin. rencana-rencana selanjutnya. Amin. Oh iya, satu lagi nih Bu Nopri, apa komitmen yang Ibu miliki setelah melihat dan mengalami kejadian ini? Ya, komitmen saya, Bu, tentunya sebagai seorang guru ke depannya saya harus lebih bisa mengutamakan tugas utama saya, yaitu sebagai pengajar di kelas. Baru saya meluangkan waktu untuk kegiatan tambahan saya seperti sebagai koordinator literasi di sekolah. Kemudian saya juga harus menjadi panutan ya Bu ya, jadi penuntun murid-murid saya itu sebagai murid yang lebih baik lagi sesuai dengan minat dan bakatnya yang mereka sukai dari khususnya dari literasi seperti itu Oh, Bu. seperti itu Bu Nopri ya. Saya sangat setuju sekali nih Bu Nopri dengan mengelola diri atau memanajemen diri kita sendiri sehingga semua kegiatan yang kita emban dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk semua terutama itu bagi murid-murid kita sendiri gitu Bu. Iya betul Bu. Bu Linda, saya ucapkan sih yang sebesar-besarnya Bu Linda sudah mau mendengarkan cerita Iya saya. Ibu. Rasanya saya itu sekarang Bu ya sudah lega, sudah plong Bu ya, Iya. sudah bisa mengutarakan apa permasalahan saya Iya. yang saya alami beberapa hari lalu. Iya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Ya, Sukses ya Ibu iya, untuk terima kita kasih. semua. Apalagi Bu Sama-sama, Nopri, semoga amin. kita bisa menjadi guru yang amanah dalam menjalankan tugas kita Amin ya rabbal sebagai alamin. pendidik. Terima kasih Bu Linda ya. Sama-sama Ibu Nopri. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Ibu Neni. Bu Linda tadi telah melakukan coaching ya Iya. dengan Ibu Nopri. Alhamdulillah sudah ya. Iya, alhamdulillah sudah Bu Neni. Nah, sebelum penutupan Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu Iya, ya. silakan Yang Bu. pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching dengan indikator ketercapaian yang diinginkan?
Saya itu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut membuat menggali coaching itu permasalahan-permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, Bu Linda. Menurut pengamatan saya ya, Bu ya, pada saat Ibu coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Coach yang berbobot sehingga Coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, coachingnya juga sudah berjalan dengan prinsip coaching. Oke ya Bu ya. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan setelah melakukan coaching yang baru dilakukan? Oke, Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan itu dengan memahami lagi alur Tirta, sehingga saya itu dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Ibu. Oh, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Ibu. Demikian observasi kita kali ini Bu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni. Sama-sama Bu Linda cantik. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Nopri. Apa kabarnya Bu Neni? Alhamdulillah, kabar baik Bu Nopri. Ya, baiklah Bu Neni. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan praobservasi Bu ya. Sebelumnya, saya akan menilai menggunakan rubrik penilaian yang akan saya lakukan kepada coach dan coachingnya. Baik Bu, pada coaching ini saya akan mengamati apa yang sudah sesuai dengan rubrik penilaian tadi. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa Bu Neni disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching hari ini Bu Neni? Terima kasih ya Bu ya untuk pertanyaannya. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu present, kehadiran penuh. Yang kedua, pendengar atau menjadi pendengar yang aktif. Kemudian bukan pertanyaan yang berbobot. Itu ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang kedua Bu Neni, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yang pertama dari pendengar yang aktif, kemudian bukan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu. Terakhir ya Bu, pertanyaannya, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Oke, saya tuh ingin coach saya atau coach saya menemukan, ya, menemukan solusi, menemukan atau mendapatkan langkah-langkahnya sendiri dalam pemasarannya. Oke Bu Neni, demikian ya praobservasinya kali ini. Silahkan melakukan coaching dengan coach Ibu ya. Semoga berjalan dengan lancar Bu Neni ya. Oke, terima kasih Bu Neni. Terima kasih Bu Nopri. Sama-sama Bu Neni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Linda. Apa kabarnya Bu Neni hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Bu Linda apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Neni. Alhamdulillah ya. Sendiri Bu Neni? Iya nih lagi sendiri, teman-teman yang lain lagi masuk. Saya lagi jam kosong nih, jam terakhir nanti baru masuk. Oke, saya mau minta waktu Ibu Neni nih sebentar. Karena saya itu ada unek-unek nih Bu. Kalau ada unek-unek tidak dikeluarkan, rasanya mengganjal dalam hati Bu Neni. Benernya. Sekali itu Bu, benar sekali. Iya, karena saya itu ada merasakan kayaknya yang saya alami sehari-hari itu akhir-akhir ini nggak enak sekali Bu Neni, masalah murid-murid saya. Baik Bu Linda, boleh dong. Ayo, mau cerita apa nih?
Begini Bu Nini, Mhm. akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid saya dalam kelas itu kurang fokus atau kurang antusias dalam pembelajaran. Karena dalam menerima pembelajaran saya itu mereka seringkali yang namanya mengobrol antara teman sebangku, apalagi dengan teman mereka yang di paling belakang. Gitu loh Bu Nini. Saya merasa itu apa yang saya jelaskan, yang saya sedang menjelaskan, itu mereka tidak fokus. Bahkan mereka itu ributnya sampai terdengar ke kelas sebelah gitu Bu Nini. Oh, begitu ya Bu ya. Iya Bu Nini. Mereka kurang antusias, mereka tidak fokus, mereka Iya, asik Bu. sendiri ya Bu ya. Oke. Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita? Tapi nanti dulu sebelumnya mukanya ini memang waduh berat ya Bu ya. Berat sekali Bu Sepertinya. Neni. Oke, kita relax dulu sebentar. Bu Coba Neni. kita menggunakan teknik stop dulu ya Bu ya. Iya. Posisikan dulu Bu ya tempat duduknya. Kakinya ditelapakan, tangannya diposisikan senyaman-nyamannya Ibu Linda. Oke. Mari Bu ya, kita tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan melalui mulut. Tarik lagi. Hembuskan sampai Ibu merasa nyaman dan rileks. Oke, gimana ini gimana Bu? Rasanya tenang sudah? Rasanya itu alhamdulillah. Saya sudah merasa tenang dan rileks sekali saya Bu. Alhamdulillah. Saya dari mengharapkan Ibu solusi atas permasalahan yang saya hadapi, biar yang namanya antusias murid-muridnya itu saat saya mengajar itu, bahkan bagaimana caranya agar mereka itu tidak terlalu sibuk ribut setiap kali saya mengajar. Dan saya juga menginginkan kalau bisa ya Bu ya, pembelajaran itu terciptanya suasana pembelajaran kondusif, tenang tetapi aktif dalam pembelajaran. Oh begitu Bu Linda. Iya, Bu Nini. Menurut Ibu Linda ya, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Linda? Dan kenapa juga ya murid itu sering ribut setiap kali mengajar ya Bu ya? Kalau saya ingat-ingat nih Bu Nini ya, hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias dan sering ribut itu mungkin dikarenakan pembelajaran saya. Itu sepertinya sangat membosankan, terlalu monoton, sepertinya kelihatannya terlalu dominan dalam pembelajaran itu. Misalnya bahkan di situ bercerita di depan murid-murid saya, dan saya juga tidak memberikan kesempatan untuk murid itu mengeluarkan pendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran, sehingga mereka itu sering yang namanya mengobrol antar sesama temannya, yang antara teman sebangku atau temannya yang di belakang. Itu mereka itu tanpa peduli apa yang sudah saya jelaskan gitu loh Bu. Oh iya Bu ya, mereka asik sendiri. Iya benar sekali. Mereka tidak fokus. Iya Bu Nini benar. Kurang antusias. Iya. Begitu ya Bu ya. Kira-kira ya Bu ya, apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu, agar murid juga lebih fokus dalam pembelajarannya Bu ya, dan tidak asik ngobrol sendiri, tidak ibaratnya kita kemana, merekanya kemana saat memberikan pelajaran. Kira-kira apa ya Bu ya? Kalau menurut saya nih Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, asik, tidak monoton, dan juga tidak membosankan. Juga menginginkan pembelajaran itu yang bersifat dua arah. Karena selama ini saya selalu melakukan yang namanya satu arah saja. Berbicara hanya saya sendiri, sedangkan murid-muridnya itu dia mendengarkan, asik sendiri dalam kegiatan mereka, mengobrol dengan teman-teman mereka. Wah, saya sependapat sekali itu Bu Linda. Benar ya Bu ya, satu arah itu memang iya, ya nanti kita ini. Ya, kemudian Bu ya, lalu menurut Ibu ya, apa saja yang membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran kita? Kalau menurut saya nih sih Bu ya, pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Terus murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau games yang menarik. Apabila waktu siang hari nih Bu, di saat anak-anak kelihatannya mengantuk, tidak fokus, ya kan, mulai kurangnya saya ambil waktu yang sangat jeda. Saya mulai mengambil waktu yang jeda itu saya menggunakan teknik stop. Karena saya menggunakan teknik stop itu agar anaknya itu bisa rileks kembali. Bahkan dari rileks itu akhirnya suasananya itu yang
fresh, benar. dan anak-anak juga siap untuk belajar kembali, Bu. Ya, luar biasa ya Bu ya. Pembelajaran berpusat pada murid, bukan belajar yang mengasihkan, Iya. kemudian dengan melakukan teknik stop, Iya, bisa benar sekali. pembelajaran yang sudah mulai membosankan. Lalu Bu ya, mengenai murid-murid yang sering ribut ya Bu ya di kelas itu. Kira-kira apa sih penyebabnya? Menurut saya karena belum membuat kesepakatan untuk keyakinan kelas iya. itu dalam pembelajaran. Jadi murid-murid itu kurang akan kesadaran diri mereka dalam pembelajaran yang sesungguh-sungguhnya. Oke, iya ya Bu ya. Pembelajaran karena tidak adanya kesepakatan Iya. kelas atau keyakinan kelas. Oke. Kalau soal Bu tahu ya Bu ya, kira-kira situasi apa yang Ibu inginkan saat ini? Saya itu menginginkan suasana kelas yang menyenangkan, dengan di dalamnya itu murid-muridnya itu sangat antusias sekali Bu dalam belajar. Oke, iya Bu Iya. ya. Suasana yang menyenangkan, yang kondusif, sehingga mereka tuh lebih antusias dalam Iya, belajar. benar Ibu. Jadi untuk sekarang ini, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira? Rencana saya itu ada 2 Bu. Oke. Yang pertama, saya itu akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menyenangkan dan menggunakan sumber belajarnya itu dari media. Dari medianya itu bisa beragam seperti video yang dari YouTube, bisa dari TikTok. Itu yang pertama Bu. Sedangkan yang kedua, saya akan membiasakan membuat kesepakatan kelas sebelum proses pembelajaran. Kemudian saya akan memberikan tugas kelompok yang sesuai dengan yang namanya minat dan bakat murid-murid tersebut. Sehingga murid itu tidak terkesan terpaksa gitu loh Bu, mengerjakan tugas mereka. Mereka juga sangat senang mengerjakan tugasnya. Misalnya mereka menggunakan bentuk drama, puisi, pantun, makalah, bisa juga menggunakan yang namanya infografis. Nah, hal ini akan memacu mereka itu untuk lebih aktif dalam berkolaborasi antar sesama temannya dalam belajar. Itu termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu untuk memenuhi kebutuhan murid gitu loh Bu. Oke, wah luar biasa, bagus sekali rencananya Bu Linda. Sangat saya apresiasi sekali ya Bu ya. Lalu apakah ada kriteria yang ingin Ibu capai? Kriteria yang ingin saya capai itu terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, kondusif gitu loh Bu dalam lingkungan kelas pada saat sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke, baik Bu Linda. Setelah semuanya berpanjang lebar kita berbicara ya, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan itu saya akan langsung menerapkan nih Bu. Ya, saya akan langsung menerapkan di dalam kelas. Karena semakin cepat yang saya sudah rencanakan, ini akan semakin baik untuk saya ke depannya nanti gitu Bu. Iya, benar Bu ya. Lebih cepat lebih baik, langsung merencanakannya, langsung melaksanakannya. Kira-kira kapan Ibu ya? Insya Allah itu pelaksanaannya besok Bu. Karena besok kan sudah ada jam pelajaran saya mengajar di kelas 10. Wah, bagus sekali Bu Linda. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan. Dan apa yang diinginkan, pembelajaran yang menyenangkan, dan berpihak pada murid, kemudian anak lebih antusias dalam pembelajarannya Bu ya. Iya Ibu. Terima kasih Bu Neni ya atas waktunya untuk bisa berbagi dan mendengarkan permasalahan keluh kesah saya gitu loh Bu. Semoga ini menjadi ladang amal bagi Ibu serta kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama Ibu Neni. Mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan ya kita semua bisa menjadi guru yang amanah. Amin. Terima kasih Bu Neni. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Nopri. Oke, Bu Neni tadi sudah melakukan coaching ya, benar dengan Bu Linda ya. Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya Bu ya, saya sudah ada catatannya tadi. Jadi saya itu sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Jadi dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Semuanya itu sudah ada dari coach saya ya Bu ya, sehingga alur tersebut
membuat saya bisa menggali coaching dari permasalahan-permasalahan dan menemukan solusinya sendiri seperti itu ya Bu ya. Oke, Bu Neni, menurut pengamatan saya pada saat Bu Neni coaching tadi Ya. sudah berjalan dengan sesuai dengan alur Tirta, yaitu proses alurnya dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Ya. Selain itu, Bu Neni juga sudah menggunakan prinsip coaching dalam pelaksanaannya. Benar. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Oke, boleh Bu. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan setelah melakukan coaching yang baru dilakukan? Iya Bu ya, setelah saya melakukan coaching ini ya, saya itu ingin mengembangkan kompetensi dengan memahami lagi alur Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin. Baiklah Bu Neni, setelah ini semoga Bu Neni dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian ya Bu, pasca observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Neni.